Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini kita memasuki sesi ke-23. Masih membicarakan tentang kemiskinan dan ketimpangan. Untuk sesi 23 ini kita akan membicarakan ketimpangan ekonomi menurut data Badan Pusat Statistik. Itu tidak seluruhnya ya, sebagian dari data-data utama Badan Pusat Statistik atau BPS yang terkait dengan ketimpangan ekonomi. Nah, ukuran ketimpangan ekonomi sesuai namanya, ketimpangan ekonomi dulu bukan ukurannya ya, itu pada dasarnya orang ingin menganalisis tentang lebih kepada distribusi pendapatan sebetulnya. Jadi yang ingin difokuskan itu sebenarnya pendapatan. Nah, tetapi sebagaimana juga kita bicara kemiskinan, BPS itu tidak cukup datanya atau tidak memadai menurut mereka sendiri nampaknya memakai data pendapatan, sehingga mereka memakai data pengeluaran dari surveinya, Sosenasnya itu. Lalu mereka buat ukuran kemiskinan pun bukan dari pendapatan, tapi dari pengeluaran atau konsumsi. Nah, begitu juga dengan ketimpangan ekonomi, akhirnya dipakailah data pengeluaran. Nah, memang menurut textbook, ya pengeluaran ini bisa untuk melakukan estimasi tentang pendapatan. Bisa juga, bisa dianggap mewakili. Nah, sehingga Bank Dunia pun memakai data BPS, dia menyebut pendapatan. Sebenarnya dia melakukan adjust terhadap data pengeluarannya BPS. Secara lebih luas, ketimpangan ekonomi itu berarti ya pengeluaran. Ya, ketimpangan itu ya kelompok penduduk ya. Mau dilihat 10%, 10%, 10%, atau 20, 20, 20, atau bagaimanapun. Nah, tentu tidak bisa orang per orang 270 juta kan, sehingga selalu dilakukan pendekatan. Nah, BPS itu punya data kalau pengeluaran itu sampai 1%, jadi berarti ada 100 kelompok sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua kan pendapatan tadi, tetapi BPS nampaknya tidak pernah mempublikasi tentang pendapatan secara luas ya. Mungkin dia sudah mencoba melakukan. Nah, ketiga, kekayaan. Jadi kan beda tuh pengeluaran, pendapatan, lalu kekayaan. Pengeluaran dan pendapatan itu bersifat flow, arus. Ya, sementara kalau kekayaan kan adalah posisi stok. Jadi seseorang atau suatu negara atau sekelompok penduduk kan ada pengeluaran pendapatan yang bersifat arus, ada juga posisi kekayaannya, dan itu tidak selalu searah, meskipun secara umum searah. Jadi ada orang yang misalnya petani yang kebetulan lahannya dilewati atau berdekatan dengan pembangunan suatu infrastruktur, misalnya jalan tol, nah, sehingga terjadi kenaikan harga lahannya, dia secara kekayaan itu sudah meningkat pesat kekayaannya, tetapi karena dia belum melakukan penjualan dan tidak mengkapitalisasi kenaikan dari harga lahannya itu, maka dia secara pendapatan maupun pengeluaran ya mungkin tidak berubah, belum berubah setidaknya. Jadi kekayaan begitu ya. Lalu sebetulnya juga ada akses layanan publik. Jadi ketimpangan atau ketimpangan ekonomi juga bisa diukur dengan akses layanan publik. Bisa juga dengan akses kepada kesempatan berproduksi, misalnya akses kepada kredit atau lahan, misalnya kepemilikan lahan dan seterusnya. Nah, yang paling populer dari ukuran ketimpangan ekonomi itu adalah Gini rasio atau rasio Gini atau indeks Gini, tergantung Anda memakai istilah apa. Nah, pemerintah paling sering juga memakai ini untuk melakukan narasi atas kebijakannya. Nah, sama sebetulnya Gini rasio ini tidak hanya bisa diukur dari pengeluaran, karena itu nanti metode matematika kan untuk mengukur distribusi. Nanti kita perlihatkan sedikit. Bisa saja atas data pengeluaran, bisa atas data pendapatan, dan bisa atas data kekayaan. Bahkan ada Gini kepemilikan tanah. Nah, tapi yang kalau tidak ada keterangan apapun, orang bicara ketimpangan ekonomi di Indonesia, lalu bicara Gini rasio, yang dimaksud adalah Gini rasionya BPS yang masih dihitung berdasarkan pengeluaran.
selain Gini rasio atas data pengeluaran yang Susenas tadi loh, Susenas yang kita pakai waktu kita bicara tentang kemiskinan, jadi Susenas bulan Maret dan bulan September ya, Maret dan September. Tapi data Maret memang lebih lengkap karena 300.000 sampelnya, 300.000 rumah tangga. Sehingga banyak data yang bisa diturunkan dari sensus tersebut. Nah, ada indeks-indeks lain yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan data itu, terutama yang Maret, yang September tidak semuanya dipakai karena tidak bisa dihitung yang lain atau tidak meyakinkan hitungannya. Sehingga BPS tidak mempublikasi, tapi khusus data Maret itu ada yang namanya indeks Dale, ada indeks L, ada kriteria Bank Dunia, ada rasio kuintil, dan seterusnya. Nanti kita pelan-pelan mempelajari. Nah, begitu ya prinsipnya. Nah, mari kita lihat bagaimana BPS mengumumkan. Nah, ini dia umumkan begini, sama dengan kemiskinan kemarin. Itu hanya untuk contoh saja ya. Yang kiri itu berita resmi statistik. Sekaligus buat para pembelajar ekonomi ini, BPS itu jika mengumumkan beberapa data yang rutin terutama, itu mereka melakukannya dengan berita resmi statistik. Itu kan ada nomornya di atasnya, ada tanggalnya, ya kan? Nah, jadi resmi lah itu suara Badan Pusat Statistik. Tidak semua melalui berita resmi statistik, ada beberapa publikasi yang sifatnya tidak pakai BRS ya istilahnya itu, berita resmi statistik kayak buletin. Dan biasanya ada, bukan biasanya lagi, hampir selalu ada, dipastikan ada rilis. Nah, Kepala BPS atau yang mewakili merilis beberapa BRS sekaligus yang tanggalnya sama di launch-nya ya, dirilisnya. Ada beberapa terbitan BPS yang tidak berita resmi, tetapi berupa dokumen, berupa publikasi istilah mereka. Publikasi. Dia umumkan di lamannya, tetapi biasanya tidak melalui press release. Nah, pada saat yang bersamaan atau beberapa waktu kemudian, BPS juga di lamannya melakukan perubahan data statistik yang berupa Excel. Jadi bisa, sayangnya biasanya terpotong-potong tahun atau terpotong 2 tahun, tapi kalau kita rajin bisa. Nah, berita pertamanya ya di BRS ini. Nah, itu tingkat ketimpangan penduduk diumumkan bulan Juli, 15 Juli 2021. Ini yang terkini ya. Nanti kita masih nunggu untuk yang kondisi September, masih bulan November ya, tidak salah. Nah, Gini rasio Indonesia untuk kondisi Maret, jadi diumumkan Juli, tapi dinyatakan untuk kondisi bulan Maret. Ingat, bulan Maret itu adalah Susenas selama sebulan ya. Nah, sebesar 0,384. Nah, itu namanya rasio Gini, 0,384. Di beberapa publikasi internasional, Gini ini tidak disebut 0,384-nya saja misalnya, sama saja maksudnya. Itu bisa juga dibaca 38,4%, bisa, tapi umumnya 0,384 atau 384 saja. Nah, itu kalau berdasarkan textbook yang misalnya Todaro ya, Todaro itu buku textbook yang umum diterima dalam ekonomi pembangunan, itu suatu negara itu mengalami ketimpangan yang tinggi jika rasionya 0,5 sampai 0,7. Dikatakan tidak timpang apabila terletak interval 0,2 sampai 0,35, di tengah-tengahnya sedang kan. Nah, dengan cara begitu Indonesia ini ya untuk tahun 2021 Maret itu kan masuk di atas 0,35, tapi di bawah 0,5. Jadi ketimpangan kita itu sedang, tidak terlampau timpang, tapi belum bisa dikatakan baik berdasarkan Gini rasio. Nah, itu buat yang hobi matematika, di bawah saya potongkan publikasi BPS di tanggal yang sama tadi di BRS itu, tapi di rilisnya ya dihitung dengan cara arsiran itu loh. Nah, sederhananya itu kan memang pakai pakai matematika yang ya intermediate lah itu. Tapi kalau disederhanakan, umpama suatu negara terdiri dari 10 orang, itu kalau setiap orang dapat persis sama 1, 1, 1, 1, maka itu ketimpangannya kurang lebih 0 Gini rasionya, sangat rata kan. Tetapi umpama dari 10 orang itu 1 dapat 10, yang 9 tidak dapat, yaitu 1 atau mendekati 1. Maka ukurannya 0 sampai 1 kan dari 270 juta itu. Hanya BPS memakainya pakai 1%, 1%. Data Susenasnya terdiri dari 1%, 1%, dilakukan grafik kayak begitu pakai
hitungan matematika seperti itu, didapatlah angka 0,384. Ya. Nah, lalu bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun rasio Gini ini? Apakah 0,384 itu membaik dibandingkan tahun sebelumnya? Kita melihat kalau dibandingkan September, ia membaik 0,385 menjadi 0,384. Tapi hati-hati ya, membaik dengan 0,0 berapa itu? 0,001 bukan 0,1. Itu sebetulnya kalau ibarat survei itu masih dalam margin error. Jadi sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah membaik atau memburuk. Lebih tepat dikatakan ya stagnan. Kalau cuma 0,0 itu. Dan sebelumnya, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, kalau Anda lihat berita resmi statistik, itu umumnya rasio Gini ini dinyatakan hanya dengan 2 digit, jadi 0,38, 0,39. Nah, belakangan, karena itu seolah-olah tidak bergerak, dibuat digitnya lebih banyak. Sebelumnya sebetulnya juga ada data 3 digitnya, tapi publikasinya enggak. Nah, makanya kalau dibuat mundur, tetap ketemu angka-angka lama yang 3 digit, tapi aslinya 4 atau 5 tahun nanti silakan dicek di BPS. Itu mereka sebelumnya tidak pakai berapa digit itu ya, pokoknya 3 digit di belakang koma, tapi hanya 2. Cuma masa terus-terusan 0,39, 0,39 kan jadi nggak kelihatan. Jadi begitu. Nah, lalu ada narasi kebijakan bahwa ketimpangan turun karena Gini rasio turun. Ya, kita perhatikan saja turunnya berapa. Sebetulnya selama beberapa tahun terakhir, sejak 2000 berapa itu, 18, 17, ya turunnya kecil banget ya. Tidak terlalu banyak perubahannya. Nah, bahkan kalau kita mau melihat sebelum tahun 2000 misalnya, dulu tidak tiap tahun ya. Nah, 96, 99, 2002 Anda lihat. 2005, 2006, bahkan sampai 2007. 2009 juga masih, 2010 juga masih. Jadi sebelum 2010 itu Gini rasio lebih rendah. Ingat, lebih rendah berarti lebih tidak timpang secara ukuran Gini rasio tadi kan 0 sampai 1. Jadi dari mana kesimpulan bahwa ketimpangan ekonomi turun dengan ukuran Gini rasio? Yang benar adalah Gini rasio sedikit menurun atau cenderung stagnan, tapi tidak bisa untuk memastikan ketimpangan ekonomi sebetulnya menurun atas dasar data rasio Gini saja. Tidak meyakinkan gitu ya. Ini faktanya adalah dari data BPS sendiri, bukan dari data saya. Nah, lalu itu Gini rasio nasional. Nah, kita sebagaimana belajar tentang kemiskinan, tentu kita juga pengen tahu bagaimana di kota dan di desa. Nah, di kota dan di desa, ya kecenderungannya seperti berikut. Tetapi khusus ini saya hanya memakai data Maret ya, biar nggak panjang banget. Itu ternyata di kota itu memang cenderung lebih timpang. Lebih timpang di slide berikut. Nah, tetapi desa itu memang tidak setimpang kota. Lihat tadi. Berarti angka Gini rasio yang 0,384 tadi kan kalau dipecah, yang desanya 0,315, yang kotanya 0,401. Jadi memang kota lebih timpang dilihat dari Gini rasio dibandingkan desa. Tapi polanya hampir sama dalam konteks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2010. Bagaimanapun di 5-6 tahun terakhir, itu sebetulnya terjadi stagnasi atau hanya sedikit penurunan. Nah, sedangkan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu jauh kan. Kalau 1996 itu yang kota 0,362 yang paling ujung kiri ya, dibandingkan dengan ujung kanan. Nah, yang desa baru 0,274. Jadi kalau berdasarkan data belasan tahun, baik itu nasional, desa maupun kota, terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia berdasarkan Gini rasio yang belasan tahun, bukan 2-3 tahun, apalagi cuma 1 semester. Itu Gini rasio. Nah, kalau kita lihat tadi BPS itu juga selain Gini rasio mengeluarkan data atas dasar, tadi kan dia punya data 1% sebenarnya. Hanya tidak dipublikasi luas, itu beli kalau mau. Kan Susenas salah satunya adalah data 1% kelompok sampai kelompok ke 100%. Nah, tetapi khusus yang 20%, lalu 40% diumumkan oleh BPS. Nah, diumumkan oleh BPS 20% teratas
Nah, yang biru. Jadi berarti kan 20% dari 100% penduduk. Jadi kalau 2021 yang paling kanan itu ya dari 270 juta, 2020 juga 270 ya, 2021-nya kita anggap sama masih, itu 45,87% totalnya dari pengeluaran yang dilakukan oleh 20%. Jadi seluruh pengeluaran kan 100%. Pengeluaran seluruh penduduk 100%. Kue lah ya, kalau dimakan itu kue. Nah, kue pengeluaran atau kue konsumsi. Nah, 20% kelompok penduduk, jadi sebanyak 20% kali 270 berarti 54 juta orang yang teratas, yang paling kaya lah. Tapi paling kaya dalam konteks teratas ya, bukan tidak, pokoknya 20% teratas. Itu mengkonsumsi 45,87%, hampir separuh ya. Ya, dia lebih kaya kan, dari kue itu dia dapat jatah 45,87%. Kalau mau ekstrim kembali ke ujung kiri yang 96 itu. Mereka dulu cuma 44,7%, bahkan sempat turun menjadi 38,98 di tahun 2002. Sekarang dia mengkonsumsi lebih banyak meskipun lebih baik dari kondisi-kondisi 2011, 12, 13 yang sampai 49%. Nah, dilihat gambarnya juga kan relatif tidak banyak, tidak drastis gitu loh penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Yang jelas 96 sampai 2021 berarti berapa tahun itu? 25 tahun ya. Lebih ya, 35 tahun itu porsinya kelompok 20% atas justru meningkat. Nah, yang merah, yang orange itu menunjukkan konsumsi dari 40% yang terbawah. Paling kanan dulu 17,76%. Jadi 40% penduduk itu total konsumsinya hanya 17,76% dari seluruhnya. Ya, makanya dia di bawah kan. Nah, bagaimana dibandingkan dengan tahun 96 yang paling kiri? Dulu mendapat 20,25. Jadi kalau secara porsi pembagian kue konsumsi, kue pengeluaran, atau bisa juga misalnya kita anggap ini mendekati pendapatan, ya yang 40% terbawah selama 35 tahun ini cenderung pelan-pelan memburuk. Ya kan? Ya sempat buruk banget, 16,86, 16,98, naik menjadi 17,76, dia relatif di 17-an selama beberapa tahun terakhir. Yang dijumlahkan ya nggak 100, karena kan 20 tambah 60% penduduk, berarti kan yang 40% lainnya yang di tengah, ini nggak digambar. BPS mengumumkan yang ini. Kenapa maka umumkan ini? Ini disebut kriteria Bank Dunia. Bukan data Bank Dunia ya, tapi kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia. Ini bisa diutak-atik ya, bisa membuat indeks 45,87 yang paling kanan itu dibandingkan dengan 17,76 itu berapa kali lipatnya, misalnya 2, berapa itu. Ya, bisa dibuat indeks begitu. Jadi berapa kali indeks antara 20% teratas dengan 40%. Saya tadi tidak menghitungnya. Kalau mau seperti itu, bahwa dulu hanya 2 kali lipat, 2, berapa itu 44 dengan 20 itu 2,1, misalnya sekarang 2, berapa. Lebih kan itu 2,5 itu mungkin. Itu bisa juga dibuat begitu. Yang penting, kriteria Bank Dunia ini ingin memperlihatkan ketimpangan dengan cara membandingkan 20% teratas dengan 40% lapis terbawah dari masyarakat. Nah, bagaimana di desa dengan di kota? Ukuran yang ini tadi. Ukuran 40%, 20% ini kalau di desa dan di kota di mana? Nah, ini yang kita pakai hanya 40% ya, supaya grafiknya tidak terlalu rumit. Itu 40% yang terbawah di perkotaan dapat berapa, yang terendah di pedesaan dapat berapa. Ini agak unik ya. Jadi tadi kita Jimmy melihatnya kota lebih buruk daripada desa, tetapi ketika dalam konteks angka 40% yang dikonsumsi terendah di perkotaan dan di perdesaan, oh ya maaf, tetap sama, tetap konsisten. 40% perdesaan yang orange itu mengkonsumsi porsi yang lebih banyak. Paling kanan dulu 20,68%. Jadi sama ya, kecenderungannya sama dengan di sini. 40% penduduk perdesaan terbawah itu memiliki pengeluaran berporsi 20,68 dari totalnya. Sementara kota hanya 16,81.
Nah, sama kalau mau secara ekstrim bandingkan dengan 96, 35 tahun sebelumnya. 35 apa 25 ya? 25 ya? 25 tahun, maaf saya salah hitung, 25 tahun bukan 35 tahun ya. Itu ya dulu orang 40% terbawah perdesaan sempat mengkonsumsi 23,18, bahkan sempat 24,59, jadi hampir seperempat. Sekarang tinggal 20,68. Sementara yang di perdesaan ya, yang di perkotaan sempat mencapai 19, bahkan 20, 21, sekarang hanya 16,81. Berarti kan sama kesimpulannya, dari sisi ini untuk kurun 25 tahun terjadi peningkatan ketimpangan, meski kalau bicaranya 5-6 tahun terakhir sedikit terjadi perbaikan. Tetapi perhatikan saja, umpamanya kita memakai patok Pak pemerintahan yang sekarang 2014, itu yang desa sebelumnya 2014 itu 20,94, sekarang 20,68, kan tetap lebih sedikit yang dikonsumsi atau dikonsumsi, kita anggap aja dikonsumsi ya, oleh 40% terbawah. Ya ada fluktuasi, tapi di sekitaran itu tidak membaik gitu loh. Jadi berdasarkan data ini tidak terjadi perbaikan ketimpangan di desa. Bagaimana dengan di kota? Ya sedikit membaik, karena di kota itu sebelumnya di tahun 2014 15,62, sekarang 16,81. Jadi ada perbaikan 1% selama 6 tahun ya. Ya 7 malah, sudah 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau sekali lagi dikaitkan dengan Gini Ratio tadi, sebetulnya memang klaim bahwa terjadi perbaikan ketimpangan di beberapa tahun terakhir itu tidak sepenuhnya benar. Memang dari data Gini dan data ini tidak kelihatan memburuk, tetapi perbaikannya terlalu kecil sehingga masih dalam margin error lah kira-kira kalau survei itu. Nah, bagaimana dengan ukuran yang lain? Nah, BPS itu sebetulnya juga membuat ukuran dari kuintil. Itu kan ini kan tadi sebetulnya dia punya data 1% ya, tinggal diolah kan 40% kan bisa 20%. Nah, yang data ini diumumkan dirilis tentang ketimpangan di BRS tadi, berita resmi statistik. Tetapi yang kuintil tidak diumumkan. Nah, seperti juga kemiskinan, data yang lebih detail dari kemiskinan untuk bulan Maret itu keluarnya nanti pertengahan atau akhir Desember di sebuah dokumen. Tidak juga ada press release-nya. Sehingga mereka-mereka yang memang senang untuk mempelajarinya seperti Mbak Dwi itu ya mendownload, membacanya. Nah, ada data. Nah, misal seperti slide berikut, ada data tentang kuintil. Kuintil itu berarti 20%-an ya. Kalau ini kan hanya 20% ditambah 20%, 40%, tapi ada juga yang kuintil 1, kuintil 2, sampai kuintil 5. Berarti gampangannya kuintil 1 itu adalah 20% terbawah, kuintil 2 itu 20% di atasnya lagi, dan seterusnya. Kuintil 5, 20% teratas. Tadi kan, berarti kalau yang 40% tadi Q1 tambah Q2. Gitu ya. 40% kan jumlahnya yang terbawah. Nah ini ketemu, makanya kalau yang biru kuintil 5 kan 20%, sama dengan data di atas tadi. Tetapi ini sudah lebih rinci. Apa yang kita lihat? Kita bisa membandingkan antara tadi, yang paling atas tadi, 20% paling atas, tapi bukan dengan 40%, tapi dengan 20% yang paling bawah. Bisa kan dibandingkan yang 45,49 dengan yang 10% terbawah. Itu maaf 10%, 20% ya, 20% terbawah mengkonsumsi 6,96. Tadi kita ketemunya 40%, 6,96 ditambah 10,77. Tapi datanya baru sampai tahun 2020, Maret 2021 belum diumumkan, masih Desember nanti. Sudah ada datanya, tapi belum dipublikasi. Nah, mari kita lihat itu bagaimana kecenderungannya juga tidak banyak berubah kan, kebetulan datanya dari 2005 ya, tidak banyak berubah. Yang biru ya tetap aja kurang lebih segitu ya, ada turun-turun sedikit. Yang paling bawah ini yang paling mengerikan ya, 6,96. Jadi 20% terbawah, jangan bicara 40 lagi, yang 20% terbawah. Ingat angka kemiskinan sekitar 10% kan, bahkan sebelum pandemi kurang sedikit, 9,5, 9. Ini 10%, jadi tambah sedikit yang di atas miskin. Itu porsinya hanya 6,96 di Maret 2020 paling kanan ya. Bandingkan dengan Maret 2005 paling kiri, itu 8,99. Jadi yang paling bawah ini memang cenderung luar biasa ya merosotnya.
ya susah untuk tidak mengatakan yang termiskin itu makin miskin dari data ini. Tentu ini adalah data porsi. Bisa saja, bukan bisa saja, pengeluarannya sendiri meningkat. Tetapi kan karena kelompok di atasnya meningkat lebih pesat, maka porsi dia menjadi lebih kecil. Ini namanya porsi pengeluaran menurut kuintil ya. Jadi kita mengenal kuintil, desil. Desil itu 10%-an. Kalau desil berarti penduduk dibagi 10 kelompok. Kalau kuintil berarti dibagi 5. Nah, secara teoritis, program-program penanggulangan sosial pemerintah secara umum itu menyasar pada 2 kuintil atau 4 desil, 40% terbawah. Tentu beberapa program khusus menyasar kuintil 1, bahkan ada program yang khusus menyasar yang 10%, berarti yang dianggap miskin. Itu kurang lebih perhitungan kuintil. Lalu ada ukuran lain, tadi kan kita sudah katakan, bahwa BPS itu juga memiliki ukuran ketimpangan yang disebut dengan indeks Theil. Sebetulnya sama dengan rasio Gini tadi di arsir tadi loh. Cuma dia memiliki perhitungan logaritma yang sendiri ya, yang lalu tidak sepenuhnya sama dengan Gini. Nah, kalau Gini rasio itu dari gambar arsiran tadi itu dia lebih gampang sensitif terhadap perubahan kelompok tengah. Apa yang masuk kelompok tengah? Kira-kira yang di atas 40, di bawah 20, berarti kelompok kuintil 2, 3 lah ya. Dari 5 kuintil tadi, kelompok 3 dan 4, nah itu tengah. 2 juga kadang disebut tengah. Perubahan di 2, 3, 4 itu sangat mempengaruhi Gini rasio. Atau kalau secara desil, dari desil 3 sampai dengan desil 8. Sementara yang atas kan 9, 10 atau kuintil 5. Yang bawah berarti desil 1 dan 2 atau kuintil 1. Nah, si Gini rasio yang tadi kita ulas tadi, meskipun menghitungnya dia dari 1%-an, itu sensitif terhadap perubahan yang tengah. Jadi kalau yang di tengah itu merapat, jadi maksudnya lebih tidak timpang, maka Gini rasionya membaik. BPS memiliki ukuran yang mengukur dengan cara serupa, tetapi lebih sensitif terhadap yang atas. Jadi kalau yang atas itu lebih merata, maksudnya dia umpama dia lebih di kuintil 5 ini lebih merata, lalu itu pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya terhadap indeks Theil yang turun. Di slide berikut ya, khusus indeks Theil. Sama dengan Gini rasio sebetulnya. Melihatnya gampang. Kalau makin tinggi angkanya, itu berarti makin timpang. Di slide berikut, Mbak Rahma. Nggak bisa geser kayaknya slide-nya belum. Di slide berikut. Nah, sih. Jadi kalau dilihat, itu memang ada perbaikan ketimpangan kalau dilihat dari Theil. Kenapa? Ya tadi, berarti pemerataan di kelompok atas, yang Theil dulu sebelumnya, yang Theil ini L, Theil. Nah, yang abu-abu itu nasional, yang biru itu perkotaan, yang orange perdesaan. Yang abu-abu itu, ini saya langsung gabungkan jadi satu. Nah, nampak memang di beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan indeks, berarti kan terjadi perbaikan ketimpangan. Nah, artinya pemerataan ini memang agak sedikit lebih kuat tampak di kelompok atas. Jadi orang atas itu merata lah kayaknya. Dibandingkan Gini tadi, di Gini tadi di tengah. Nah, sehingga dalam konteks Theil itu kelihatan bahwa pemerataan sedikit membaik. Tetapi tetap saja kalau kita membandingkannya secara ekstrim dengan 96 yang abu-abu, itu juga tidak terjadi perubahan yang mendasar, hampir sama. Bahkan untuk perdesaan itu ternyata yang kelompok atas pun itu makin tidak merata, sehingga indeksnya juga naik dari 0,15 menjadi 0,150 menjadi 0,179. Yang kota itu juga begitu, sedikit mengalami peningkatan. Tapi secara keseluruhan itu ya stuck lah. Begitu. Tetapi memang kalau diukur dari 2014 terjadi perbaikan semua berdasarkan indeks Theil. Jadi kelompok kaya, kelompok yang teratas itu lebih merata sehingga mempengaruhi indeks Theil. Nah, indeks Gini tadi sedikit membaik,
meskipun tidak signifikan, itu karena yang tengah juga merapat. Bagaimana terhadap yang bawah? Nah, dikeluarkan indeks L. Sebenarnya rasio Gini, ini yang dimaksud sensitif ini tidak sepenuhnya bisa diartikan atas bawah tengah ya, tetapi sensitif jika tengah lebih merapat artinya lebih merata, dan bagaimana kalau yang atas lebih merata atau yang bawah lebih merata. Nah, kalau L ini nampak bahwa sebetulnya kecenderungannya kan lebih stagnan. Nah, yang bawah ini ya tidak banyak bergerak kan anunya, pemerataannya. Sehingga lebih landai dibandingkan penurunan tail tadi. Nah, maka kita harusnya kalau mau mengukur ketimpangan ya dari sisi pengeluaran dipakai 44 ini tadi, berarti ada Gini rasio, ada indeks tail, ada indeks L, lalu ada kriteria Bank Dunia. Dan kriteria Bank Dunia tadi bisa di breakdown lagi menjadi kuintil. Sebetulnya kalau kita juga memiliki data lebih mentah, kita juga turunkan dari desil ya. Jadi bagaimana 10% teratas, bagaimana 10% terbawah. Tapi yang dipublikasi tidak berbayar, yang kita bisa download, bisa kita baca dari publikasi BPS yang untuk publik, itu ada data cuma 40%-an, 20%-nya kuintil itu juga menunggu bulan Desember. Nah, kalau indeks L, indeks tail ini juga hanya ada untuk kondisi bulan Maret. Yang September ada tapi jarang ada, belakangan tidak. Nah, kita campur semua itu. Maka kita lihat nih, misalnya contoh di slide berikut, saya gabungkan tiga-tiganya. Nah, yang 3 ya, bukan. Sebetulnya kan tadi 4 kan ukurannya. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang Gini, yang biru, yang tail, yang orange, yang hitam, yang L. Memang yang tampak menurun cukup kuat di beberapa tahun terakhir adalah yang orange dibandingkan biru maupun hitam. Biru dengan hitam, Gini dengan L itu cenderung hampir sama. Nah, kalau secara ekstrim membandingkan dengan 96, semua tidak terjadi perbaikan. Nah, dalam 5-6 tahun terakhir, perbaikan tetapi lebih pada tail yang Gini dan L itu tidak membaik. Atau bisa dikatakan stagnan lah. Kalaupun membaik, angkanya tidak meyakinkan. Begitu ya. Kita sederhanakan data BPS terkait dengan ketimpangan ekonomi berdasarkan data pengeluaran. Jika dilihat 5-7 tahun terakhir, memang ada sedikit perbaikan, tapi tidak signifikan. Dengan 3 ukuran indeks, ditambah dengan kriteria Bank Dunia, ditambah dengan informasi tentang kuintil ya, pengeluaran produk berdasarkan 20%. Jika dilihat dalam konteks 25 tahun dari 96 atau 99 atau 2002, berarti 20-25 tahun yang lalu justru terjadi kenaikan ketimpangan. Begitu ya. Sebetulnya ada data lain yang diolah oleh bukan diolah ya, disatukan, tadi saya tidak sempat menaruh, itu oleh Bank Dunia, tapi pakai data BPS dibandingkan dengan berbagai negara. Jadi selama tahun 90 sampai 2019, ya pas kan dengan data kita tadi, mana di tahun 90, Indonesia ini adalah salah satu negara yang meningkat ketimpangannya. Gitu ya. Jadi tidak atas data ini saja, memang Bank Dunia sudah menyimpulkan begitu, ketimpangan kita termasuk yang tinggi dan tidak membaik selama 26 tahun terakhir versi Bank Dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.